Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sifat pemimpin yang diambil dari ajaran Hastabrata. Hastabrata itu adalah 8 sifat kepemimpinan. Ini diambil dari bahasa Sanskerta. Hasta itu adalah 8, Brata itu adalah perilaku atau sifat. Jadi 8 sifat ini yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu, dan mungkin dari rekan-rekan bisa merenungkan diri apakah itu ada pada diri kita atau tidak ada. Saya kira ini insya Allah ada sama diri kita karena ini diambil dari sifat alam. Salah satunya adalah dari sifat bulan, matahari, dan lain sebagainya. Kedelapan ini saya akan sebutkan, kemudian saya akan jelaskan. Yang pertama adalah sifat matahari, kemudian ada bulan, ada bintang, kemudian ada langit, ada bumi, ada api, ada angin, dan samudra. Ini diambil dari unsur alam memang. Tapi memang kalau kita renungkan bahwa alam ini telah mengajarkan manusia agar bisa bertahan hidup. Dan di alam inilah manusia belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Bahkan alam secara tidak langsung sebenarnya sudah memberikan satu edukasi kepada manusia sudah ribuan tahun yang lalu, bagaimana mereka bisa memimpin atau kalau dalam bahasa agama menjadi khalifah di muka bumi ini dengan melihat pada tanda-tanda alam. Inilah yang harus saya jelaskan, insya Allah akan memberikan faedah buat kita semuanya. Yang pertama adalah ada orang yang mempunyai sifat matahari. Sifat matahari ini adalah kalau kita lihat adalah menjadi sumber energi bagi kehidupan. Bahkan kalau kita lihat dalam satu hari itu kalau tidak ada matahari pasti itu tidak akan ada energi, seakan-akan kita lemah, lesu, dan sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu menyeimbangkan kehidupan ini. Ada bulan, ada matahari. Bulan itu pada malam hari, matahari pada pagi sampai sore hari. Dan itu ternyata matahari mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Karena matahari adalah salah satu sumber energi dari kehidupan ini, maka ini menjadi satu pelajaran atau edukasi bahwa seorang pemimpin harus menjadi sumber energi bagi rakyatnya, bagi orang lain. Karena kalau tidak menjadi sumber energi bagi orang lain, itu orang lain akan menjadi lemah, akan menjadi lesu gitu. Kehadiran dia akan menjadi satu kemakmuran, satu cahaya yang bisa menerangi rakyatnya, bisa menerangi bawahannya. Orang yang punya sifat matahari ini cenderung menciptakan satu kemakmuran atau kesejahteraan, karena kalau kita lihat tanaman padi ataupun sejenisnya akan tumbuh dengan baik kalau mendapatkan energi matahari yang cukup. Tapi kalau tidak mendapatkan energi matahari yang cukup, pasti akan tidak tumbuh dengan normal, bahkan bisa mati. Inilah sifat seorang pemimpin yang punya sifat seperti matahari. Orang yang punya sifat seperti matahari ini bisa juga disebut sebagai orang yang menjadi pamong, ya, menjadi pemberi pencerahan buat orang lain gitu. Karena datangnya matahari itu akan memberikan satu cahaya yang memberikan harapan kepada kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah ada yang bersifat bulan. Sifat bulan ini ya seperti yang saya katakan tadi, matahari pada pagi sampai sore hari, sedangkan bulan itu pada malam hari. Seorang yang bersifat seperti bulan itu orangnya adalah teduh, kemudian selalu memberi cahaya di tengah kegelapan malam. Pada saat masyarakatnya, rakyatnya itu mendapatkan satu kegelisahan, satu kegelapan dalam kehidupannya, maka hadirnya seorang pemimpin menjadi penerang bagi masyarakatnya. Inilah yang harus kita renungkan, bahwa orang yang mempunyai sifat bulan itu selalu memberikan rasa aman pada waktu gelap, selalu memberikan rasa damai, selalu memberikan rasa tentram. Karena kalau kita lihat bulan ini memang cahayanya indah,
pada malam hari. Orang yang menjadi pemimpin harus menjadi seorang yang elok dipandang pada saat kondisi sedang gawat, kondisi sedang resah. Orang yang menjadi sifat orang yang menjadi sifat bulan itu akan menjadi satu pijakan bagi masyarakatnya bahwa kita mempunyai pemimpin yang bisa menenteramkan, yang memberikan cahaya di malam hari, dan itu meneduhkan hati kita. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah saya jelaskan tadi, ada yang sifatnya matahari yang memberi kehidupan, yang memberi energi bagi bawahnya. Ada yang sifatnya seperti bulan yang memberi cahaya di tengah kegelapan, yang memberi penerangan di tengah kesuraman dan lain sebagainya. Itulah bulan. Orang yang selanjutnya adalah sifatnya seperti bintang. Bintang itu kalau kita lihat selalu menjadi penunjuk jalan. Dulu pada waktu orang tua kita belum ada kompas, bahkan orang tua selalu melihat bintang, dan bintang itu menjadi petunjuk bagi orang tua untuk melakukan perjalanan gitu. Bahkan bisa melakukan sebuah prediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Dari bintang itulah yang menjadi pelajaran bagi manusia bahwa kalau sifat bintang ini ada pada diri manusia, maka seorang pemimpin itu akan menjadi arah bagi bawahnya, akan menjadi petunjuk kompas bagi rakyatnya. Orang yang bersifat seperti bintang itu akan menjadi tauladan bagi bawahannya, akan menjadi panutan dan tempat bertanya bagi orang lain. Itu adalah orang yang mempunyai sifat seperti bintang. Kemudian ada orang yang bersifat seperti langit. Sifat langit ini sebenarnya sifat yang semacam tak terbatas, tak bertepi ya. Meskipun memang langit ini ya, kalau dalam kuasa Allah, dalam kuasa Tuhan yang Maha Kuasa itu memang ada batasnya langit, dan itu dibatasi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dalam pandangan manusia itu seakan-akan tak bertepi ya. Luas sekali. Orang yang mempunyai sifat langit itu adalah orang yang selalu luas hatinya, selalu ikhlas hatinya, selalu mempunyai cita-cita yang luhur. Makanya kalau kita lihat dari ungkapan dari apa yang dikatakan Soekarno itu, bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Itu artinya bahwa ada nilai yang tinggi yang harus dicapai oleh manusia, dan langit itulah menjadi simbol dari ketinggian itu. Semakin tinggi kita menempatkan cita-cita kita, maka semakin luhur kita nilai-nilai yang kita harapkan itu. Itulah yang menjadi orang yang mempunyai sifat langit, yaitu seorang pemimpin harus mempunyai jiwa atau wawasan yang luas, mempunyai hati yang lapang, dan seakan-akan orangnya sabar, orangnya ikhlas gitu dengan kondisi yang ada. Bahkan dia tidak pandang bulu, selalu mengayomi masyarakatnya, selalu menjadi orang yang sabar dalam mengajari masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang bersifat bumi, atau pemimpin yang mempunyai sifat seperti bumi. Apa sifat bumi itu? Bumi ini adalah tempat kita berpijak sekarang ya. Bumi ini adalah tempat tumbuhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, tumbuhan, tempat berkembang biak manusia dan binatang. Dan di bumi ini tempat kesuburan. Di sini di dalam bumi ada berbagai macam energi, sumber protein, vitamin dan lain sebagainya. Meskipun kita menginjakkan kaki kita di bumi, tapi bumi selalu memberikan manfaat yang terbaik buat manusia. Tetapi ingat bahwa bumi akan memberikan bencana bagi manusia apabila manusianya juga berperilaku merusak bumi ini, dari langit, udara, kemudian darat dan laut. Kalau sudah melakukan kerusakan, maka bumi akan berbalik arah untuk melakukan bencana, atau mengeluarkan bencana, wabah, penyakit dari dalam bumi ini gitu.
Orang yang mempunyai sifat bumi itu adalah orang yang selalu memberikan energi kemakmuran. Ya, jadi kalau kita tanam, ibaratnya kalau kita tanam tanaman, tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itulah yang akan subur pada saat diberikan tanah gitu. Orang yang selalu memberikan satu kebaikan di saat orang lain menginjak-injak kehormatannya, dan ini sangat susah sebenarnya. Pada saat seseorang dihina, apa responnya? Tentu ya, kalau kita lihat kebanyakan orang membalas dengan hal yang serupa, bahkan jauh lebih buruk daripada apa yang menjadi perbuatan orang tersebut, dibalas dengan keburukan yang lebih buruk lagi gitu. Tetapi kalau orang yang bersifat bumi itu adalah orang yang pada saat diinjak kehormatannya, pada saat difitnah, dihina, dia selalu berbalik untuk mendoakan kebaikan. Dia selalu mendoakan untuk keselamatan dia. Ya, Rasul pernah waktu itu dihina oleh dihina oleh kaum kafir Quraisy, dan itu menjadikan dirinya selalu sabar dan mendoakan kepada kaum kafir Quraisy itu agar dia selamat dunia akhirat, entah itu dirinya, anak cucunya maupun keluarganya. Inilah yang menjadi akhlak dari Rasul pada saat dia dihina, pada saat dibuangkan kotoran ke badannya. Para sahabat sendiri mau ingin memenggal kepala kafir itu, tetapi Rasul sendiri menahan para sahabatnya dan meminta untuk didoakan agar dia mendapatkan hidayah. Jangan sampai dia membenci Islam hanya karena tidak tahu ajaran Islam. Itulah yang orang yang mempunyai sifat bumi, pemimpin yang mempunyai sifat bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mempunyai sifat api. Sifat api ini adalah membakar sebenarnya, ya. Membakar artinya orang yang selalu bersifat api itu bisa kita lihat pada dua sisi gitu. Tapi kalau kita lihat pada sisi positif, membakar itu adalah membakar semangat bawahan, membakar semangat rakyatnya agar mereka selalu termotivasi gitu. Orang yang selalu mempunyai sifat api itu selalu berkobar-kobar semangatnya dan memberikan satu inspirasi, motivasi kepada orang lain. Ya, mungkin Anda bagian dari itu juga ya. Seorang motivator misalnya, dia selalu membangkitkan semangat orang lain agar dalam melihat atau memandang kehidupan itu selalu optimis, selalu semangat, selalu berjuang demi mendapatkan satu kejayaan atau kesuksesan. Itu adalah sifat api. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi negatifnya boleh juga. Tapi di sini yang diajarkan dalam Hasta Brata itu adalah melihat pada unsur alam dalam segi atau sisi positifnya, dan sisi positifnya itulah yang menjadi pelajaran penting yang harus diambil oleh manusia. Kemudian ada yang sifat angin gitu. Sifat angin itu apa? Sifat angin itu bisa menembus berbagai macam ruang, ya, ruang dan waktu. Bahkan angin itu selalu menembus bahkan di kotak yang tertutup bisa masuk gitu. Ya, angin itu diidentikan juga dengan udara, tidak meski juga angin kencang gitu ya. Bahwa setiap kehidupan ini selalu ada udara gitu, di mana-mana dia. Seorang pemimpin yang bersifat angin adalah orang yang selalu berada dengan masyarakatnya di mana-mana, bukan hanya dia bergaul dengan para pejabat, dengan orang kaya, tapi dia bergaul dengan orang miskin, dia bergaul dengan tukang beca, bergaul dengan para pedagang kecil dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin ini yang paling penting, yang harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya adalah bukan hanya bergaul pada kelompoknya saja, tapi bergaul di mana saja, bahkan bergaul dengan kalangan preman. Itu penting. Untuk apa? Untuk merubah sifat kepremanannya itu menjadi orang yang punya akhlak yang baik. Ya, tentu orang jahat itu harusnya jangan kita tinggalkan atau jangan kita jauh, tapi kita dekati dengan akhlak yang bagus, karena boleh jadi dengan akhlak itu mereka akan berubah sesuai dengan apa yang menjadi contoh yang kita berikan kepada mereka. Jadi seorang pemimpin harus menyatu dengan rakyatnya. Kemudian yang terakhir adalah pemimpin yang berjiwa samudra.
Pemimpin yang jiwa samudera ini seperti orang yang berjiwa besar dan amanah. Jadi segala sesuatunya dia sudah pikirkan. Orang yang berjiwa samudera, kalau kita lihat dari sifat samudera itu adalah luas, kemudian di situ ada baik buruknya, kemudian ada mendalam, kemudian samudera itu selalu dalam kondisi tenang, selalu memberikan kesejukan, selalu memberikan ketenangan. Tapi dalam kondisi yang buruk, kencang angin kencang misalnya, itu akan memberikan satu ketakutan, teror yang luar biasa kepada manusia. Tapi yang di sini yang kita lihat adalah samudera dalam artian keteduhan itu akan menjadi satu ketenangan buat masyarakatnya pada saat mengarungi samudera. Jadi seorang pemimpin itu adalah seorang nahkoda di atas kapal pastinya. Tentu orang yang berjiwa samudera itu adalah orang yang membawa kapal itu dengan tenang, orang yang membawa maligai rumah tangga itu dengan sejuk, dengan damai, laksana sejiwa seorang pemimpin yang luas, yang bijak dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan diselesaikan dengan baik. Inilah yang menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa kalau kita mengambil sifat alam itu akan kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting, dan itu akan menjadi satu sikap bagi kita, bahkan menjadi satu kebiasaan bagi kehidupan kita, dan membentuk satu karakter dan kesuksesan di masa depan. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.